Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Metrum. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang akan kita pelajari yaitu tentang konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Langsung saja kita masuk ke konsep nilai mutlak dulu nih, biar kalian paham. Nah, di sini nilai mutlak itu adalah suatu jarak antara bilangan dengan 0 pada garis bilangan. Jadi, di sini kalau misal disajikan garis bilangan ya, lalu yang ditanyakan itu adalah nilai mutlak 3. Nah, berapa hasilnya? Nah, untuk mencari nilai mutlak 3 ini, kita berarti harus menghitung jarak antara bilangan 3 dengan 0. Nah, ini 3-nya di sini, berarti dari 0 mengarah ke angka 3. 1, 2, 3. Nah, berarti hasil dari mutlak 3 adalah 3. Misal, yang kedua yang ditanyakan adalah mutlak negatif 2. Nah, berapa nilainya? Berarti 0 ini kita arahkan ke negatif 2. Berapa jaraknya? 1, 2. Nah, berarti jaraknya adalah 2. Nah, dari sini kita lihat nilai mutlak itu menjadikan nilai yang sudah positif menjadi tetap positif. Atau yang tadinya negatif mengubah menjadi positif. Menjadi positif. Gitu ya. Itu konsep dari nilai mutlak. Makanya kalau misalkan ada jarak, misal ditanya berapa kilometer jarak dari rumah kamu ke sekolah kamu gitu kan, gak mungkin jawabannya negatif kan, pasti jaraknya misalkan 2 kilometer, gak mungkin negatif 2 kilometer gitu ya. Terus, nah di sini sehingga didefinisikan nilai mutlak itu yaitu mutlak X itu ada saat X untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Lalu ada negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, ini maksudnya apa? Seperti ini. Contoh nih kayak tadi. Di sini itu yang ditanyakan adalah negatif 3 yang tadi. Nah, 3 ini itu kan X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kita pakai yang ini nih, pakai yang X. Berarti tetap 3. Sedangkan kalau negatif 2, kamu bisa lihat. Negatif 2 kan berarti X-nya kurang dari 0. Nah, berarti pakai rumus mana? Rumus yang ini. Negatif X. Jadi, negatif dari rumus ini ya. Lalu, tulis X-nya. Si negatif 2 itu. Negatif 2. Nah, karena negatif bertemu negatif, hasilnya jadi positif 2 gitu. Contohnya ini. Terus misal ada lagi nih, kalau masih bingung, misal negatif 5. Nah, negatif 5 kan X-nya kurang dari 0. Berarti di sini negatif 5 sama dengan 5. Gitu ya, paham? Lanjut. Ini tadi konsep nilai mutlak, jadi menjadikan nilainya positif gitu ya. Terus kita masuk ke fungsi nilai mutlak. Konsepnya sama untuk fungsi nilai mutlak. Di sini kita bicara definisi dulu. Definisinya sama. Kalau ada suatu fungsi lalu dimutlakkan, jadi ini ada mutlak fungsi FA mutlak AX plus B gitu ya. Nah, berarti ini ada dua kondisi, yaitu saat dia positif, ini positif, lalu ada saat dia negatif. Untuk yang AX plus B lebih besar sama dengan 0, ada ya yang negatif ini untuk AX plus B kurang dari 0. Nah, langkah pertama, kalau ada suatu fungsi, kamu itu harus cari dulu ini, cari pembuat 0.
Nah, biar nggak bingung nih, kita langsung masuk aja nih ke contoh soal. Di sini diketahui fx sama dengan mutlak x min 5. Tentukanlah nilai yang A F8 dengan F2. Nah, langkah pertama, kamu cari dulu pembuat nolnya nih. PN, pembuat nol gitu ya. Berarti pembuat nol itu yang ada di dalam tanda mutlak. X min 5, karena pembuat nol kita sama dengan kan 0. Sama dengan 0, jadi X sama dengan 5. Nah, setelah itu baru kita definisikan. Kita definisikan X min 5. Nah, tadi ada dua kondisi ya. Saat X min 5 untuk X lebih besar sama dengan berapa? Ya ini pembuat 0 ya tadi. Sama 5. Terus yang kedua nih, saat min. Berarti negatif, buka kurung, X min 5 untuk X kurang dari 5. Nah, sekarang kita baru masuk ke yang A nih, penyelesaian yang A di sini ya. Yang A di situ F8. Nah, 8 ini itu X-nya lebih apa? X-nya kan lebih besar sama dengan 5 ya. Nah, berarti pakai rumus yang mana? Berarti pakai rumus ini nih, yang pertama. Jadinya gimana? Berarti F8 sama dengan X min 5 gitu kan. Nah, X di sini diganti deh sama 8. Berarti 8 min 5 sama dengan berapa? 3. Jadi hasilnya adalah 3. Yang kedua, yang B. F-nya adalah 2. Nah, sekarang kamu lihat nih. Kalau 2 itu lebih apa dari 5? Kalau 2 itu kan lebih kecil ya. X lebih kecil dari 5. Berarti pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang kedua. Yang ini yang negatif. Berarti F2 sama dengan apa? 2. Negatif X min 5. Gitu ya. Jadinya jangan lupa nih, negatifnya kamu kalikan dulu ke dalam kurung. Negatif X, negatif, positif 5. Jadi sama dengan substitusi nih. Negatif 2 ditambah 5. Hasilnya apa? Positif kan? Jadi hasilnya adalah 3 gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Terus kita lanjut nih. Kita lanjut ke persamaan nilai mutlak. Nah, di persamaan nilai mutlak, di sini ada 4 bentuk. Jadi bentuk persamaan nilai mutlak dengan fx dan gx adalah suatu fungsi. Yang pertama itu ada mutlak fx sama dengan k lebih besar sama dengan 0. Nah, k di sini itu adalah konstanta. Dia. Nah, kenapa k lebih besar sama dengan 0? Karena dia tadi disebutkan. Jadi nilai mutlak itu hasilnya tetap positif atau menjadi positif. Jadi di sini makanya dari itu harus positif, lebih besar sama dengan 0. Terus yang kedua, bentuknya mutlak fx sama dengan gx lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini berarti ruas kanannya itu berupa suatu fungsi. Itu kalau tadi kan ini konstanta, yang ini fungsi. Terus yang ketiga, ini keduanya mulai ada mutlaknya. Jadi ruas kiri fx mutlak, terus di ruas kanan gx pun mutlak gitu. Terus yang keempat nih ada operasi. Jadi ada nilai mutlak fx ditambah mutlak gx sama dengan k. K itu konstanta ya. Nah, langsung aja kita masuk ke bentuk yang pertama, yaitu ada mutlak fx sama dengan k lebih besar sama dengan 0. Nah,
Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Nah, ini ada 3 ya, A, B, C. Nanti kamu akan tahu bedanya. Nah, dari soal yang pertama, ada mutlak 2x min 1 sama dengan 5. Nah, seperti yang tadi, kita cari dulu pembuat nolnya biar gampang. Pembuat 0, berarti yang ada di dalam mutlak ini. 2x min 1 sama dengan 0. Berarti apa? 2x sama dengan 1. X sama dengan setengah gitu ya. Baru kita apakan? Tadi kita cari ininya, definisinya. 2x min 1. Ada 2 kondisi. Saat 2x min 1 itu untuk x lebih besar sama dengan berapa? Setengah berarti ya. Terus ada negatif 2x min 1 itu saat x-nya kurang dari 1/2 gitu. Nah, ini kita harus cari saat 2 kondisi ini, kondisi positif dengan kondisi negatif. Jadi misal yang pertama nih, kita cari saat x-nya lebih besar sama dengan 1/2. Berarti gimana? Berarti kan ini ya, kita pakai yang ini. Jadi mutlak ini kita ganti dengan kondisi yang ini. 2x min 1 sama dengan 5. Nah, operasiin deh. 2x sama dengan 5 tambah plus 1 ya, berarti 6. Langsung aja ya, udah paham kan? 6 bagi 2 berarti 3. Tuh. Terus, kamu lihat di sini. Apakah x sama dengan 3 itu lebih besar dari setengah? Ya, betul ya, karena x sama dengan 3 itu lebih besar dari setengah. Berarti ini memenuhi artinya sesuai gitu ya. Terus yang kedua nih, kondisi kedua yang ini, saat x kurang dari setengah. Berarti kita pakai yang mana? Kita pakai nih kondisi negatifnya. Berarti negatif 2x negatif 1 sama dengan 5 gitu ya. Berarti gimana hasilnya? Ini hasilnya negatif 2x, negatif-negatif jadi positif ya. Nih, ini kali ini kali ini gitu. Plus sama dengan 5. Jadinya apa? Negatif 2x sama dengan 5 dikurang 1, 4. Berarti apa? X sama dengan, ini pindah ruas ya, berarti negatif 4 bagi 2 gitu kan. Berarti X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kamu lihat lagi nih. Apakah negatif 2 itu kurang dari 1/2? Benar ya. Berarti ini memenuhi. Nah, kalau sudah seperti ini memenuhi, berarti himpunan penyelesaiannya adalah nilai X yang memenuhi. Berarti himpunan penyelesaian dimulai dari nilai X yang paling kecil, yang mana? Berarti negatif 2. Negatif 2-nya dulu yang ditulis, negatif 2,3 gitu. Terus kita masuk lagi nih ke yang B. Yang B ada soalnya nilai mutlak X 5x plus 10 sama dengan 0. Nah, kalau di sini konstantanya adalah sama dengan 0, kita langsung aja pakai yang di sini, langsung di dalam gitu ya. Jadi nggak perlu didefinisikan seperti ini. Jadi langsung aja penyelesaiannya. 5x plus 10 sama dengan 0. Berarti apa? 5x sama dengan sorry meloset. Nah, 5x sama dengan negatif 10. Lalu x sama dengan apa? Berarti negatif 10 dibagi 5 gitu kan. Jadi x-nya sama dengan berapa tuh? Ini lari-lari.
Nanti negatif 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 gitu ya. Terus nih kalau ada soal yang ini, C mutlak X min 7 sama dengan negatif 5. Nah kamu perhatiin, tadi ada syarat K-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah sedangkan di sini K-nya kurang dari 0 nih, negatif 5. Berarti udah langsung aja, di sini jawabannya tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Sorry ya, ini kalau udah di ujung suka gini, suka error. Tidak memenuhi. Nah, atau bisa ditulis himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong. Nah, seperti ini. Gitu. Lanjut di bentuk kedua. Nah, di bentuk kedua ini itu bentuknya mutlak fx sama dengan gx. Kamu bisa lihat ya di sini. Jadi ruas kirinya ada tanda mutlak, ruas kanannya itu tidak. Terus dengan syarat gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Gitu. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x min 1 dikurang 11, negatif 11 sama dengan 3x. Nah, kalau ada soal seperti ini, kamu harus ubah dulu ini ke bentuk seperti ini ya. Gitu. Jadi ini harus diubah kayak gini. Nah, berarti gimana? Berarti mutlak 2x min 1 min 11 nya pindah ruas ke sebelah kanan gitu. Jadi 3x plus 11. Nah, bentuknya udah sama ya. Jadi 2x min 1 itu adalah fx, 3x plus 11 itu adalah gx. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya berarti kita harus jabarkan dulu ruas sebelah kanan. Jadi kita cari definisi nilai mutlaknya kayak yang tadi gitu ya. Kita cari pembuat nolnya, berarti kan 2x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan berapa? 1/2 gitu kan. Nah, terus kita definisikan 2x min 1 itu saat 2x min 1 untuk x lebih besar sama dengan 1/2. Lalu negatif 2x min 1 untuk x kurang dari 1/2. Nah, sekarang kita cari saat x lebih besar sama dengan 1/2. Nah, yang nilai mutlak ini kita ganti sama yang positif. 2x min 1 sama dengan 3x plus 11. Kita operasikan. 2x negatif 3x pindah ruas ya. Lalu 11 ditambah 1. Jadi berapa? 2x dikurang 3x negatif x sama dengan 12. Lalu jadinya ini x sama dengan negatif 12 gitu ya. Ini dikali dengan negatif 1. Dikali gini deh. Nah, kamu lihat di sini. Negatif 12. Apakah memenuhi syarat yang ini? Apakah negatif 12 lebih besar sama dengan 1/2? Tidak ya. Berarti di sini tidak memenuhi. Terus kita masuk ke syarat yang kedua. Not x kurang dari 1/2. Berarti kita pakai yang mana? Yang negatif ini. Negatif 2x min 1 sama dengan 3x plus 11. Nah, ini operasikan dulu. Negatifnya dikali.
ke dalam negatif 2x, negatif dikali negatif positif 1 sama dengan 3x plus 11. Kita kelompokkan, negatif 2x, negatif 3x sama dengan 11 dikurang 1. Jadi negatif 5x sama dengan 10. Lalu x sama dengan, berarti negatif 10 dibagi 5. Hasilnya berapa? X sama dengan negatif 2. Nah, kamu lihat di sini. Negatif 2 kurang dari 1/2? Tidak. Iya ya, berarti ini memenuhi. Nah, kalau memenuhi berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2. Jadi nilai X yang memenuhi saja yang ditulis. Yang tidak memenuhi tidak ditulis. Gitu. Nah, kita masuk ke bentuk ketiga sekarang. Nah, kalau di bentuk ketiga ini, kamu bisa lihat ya, di sini sebelah kirinya, ruas sebelah kiri itu bentuknya mutlak fx, dan yang ruas sebelah kanan itu adalah mutlak x gitu. Langsung contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak x plus 2 sama dengan mutlak 8 min 2x gitu. Nah, sebelum masuk ke penyelesaian ya, kan kalau misal ada bentuk nilai mutlak, misal P sama dengan nilai mutlak Q gitu, dan ini kita kuadratkan, nanti hasilnya kan Q ini bisa pindah ruas ya, kuadrat dikurang mutlak Q kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kalau bentuknya adalah mutlak dua-duanya, ruas kanan dan ruas kiri, caranya adalah dengan dikuadratkan. Jadi sebenarnya banyak cara, tetapi paling mudah adalah dikuadratkan. Nah, kalau mengkuadratkan ruas seperti ini, kalau nilai mutlak dikuadratkan, itu sama saja P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan 0. Nah, kita bisa pakai sifat dari aljabar ya. Kalau ada P kuadrat dikurang Q kuadrat sama saja dengan P ditambah Q dan P dikurang Q sama dengan 0. Nah, ini rumus ini bisa kita gunakan biar cepat gitu menyelesaikannya. Jadi nantinya kamu tidak ketemu yang namanya bentuk kuadrat. Nah, ini kan sama aja P, ini Q. Langsung kita operasikan aja. Berarti gimana? P-nya adalah X plus 2 ditambah 8 negatif 2X. Lalu dikali dengan P-nya X plus 2 dikurang 8 min 2x sama dengan 0. Nah, ini kamu x dikurang 2x berarti negatif x. 2 tambah 8 10. Lalu di sini ini kamu kaliin dulu ya biar nggak bingung deh dijabarin lagi. Plus 2 berarti ini negatif dikali 8, negatif 8, negatif kali min, lagi positif 2x sama dengan 0. Lalu negatif x sama ditambah 10, hasilnya apa? 3x, 2 dikurang 8, negatif 6 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kamu tinggal cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya berarti ini negatif x plus 10 sama dengan 0. Berarti negatif x sama dengan negatif 10. Berarti x-nya sama dengan 10 gitu ya. Atau yang ini 3x min
6 sama dengan 0. Berarti apa? 3x sama dengan 6. Jadi x sama dengan 6 bagi 3. Berapa nih? 2 ya. Nah, berarti diperoleh 10 dengan 2. Jadi jawabannya himpunan penyelesaiannya adalah dimulai dari yang kecil ya, 2 dan 10. Tuh. Lalu kita lanjut lagi ke bentuk yang terakhir. Bentuk 4. Nah, kalian perhatikan nih di sini. Di bentuk 4 ini agak ribet ya. Jadi, kalau bentuknya adalah mutlak fx ditambah mutlak gx sama dengan k. Dengan k lebih besar sama dengan 0. Ingat tadi k itu adalah konstanta. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x min 8 ditambah mutlak x min 3 sama dengan 5. Tuh. Nah, kita jabarin dulu nih. Pembuat nolnya kan berarti ada 2 ya, karena itu kan nilai mutlaknya bentuknya ada 2. Yang pertama itu ada 2x min 8 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 2, 4. Terus kita punya lagi ada di sini x min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3. Lalu kita jabarkan nih nilai mutlaknya. Min 8, di situ kan ada 2 kondisi ya. Berarti 2x min 8 saat x lebih besar sama dengan 4. Terus ada negatif 2x min 8 saat x kurang dari 4 gitu kan. Nah, ini ibu batasin. Nah, terus ini juga x min 3. Nah, ada 2 kondisi juga. Saat positif x min 3 saat x lebih besar sama dengan 3. Lalu negatif x min 3 saat x kurang dari 3. Nah, karena di sini pembuat nolnya ada x sama dengan 4 dan x sama dengan 3, paling gampang kita buat garis bilangannya. Seperti ini. Berarti yang paling kecil 3, di sini 4 ya. Nah, kalau kita lihat kondisi ini, berarti kalau yang dari titik 3 ini ke arah sebelah kiri, itu kan x kurang dari 3 gitu ya. Sama nih sama yang ini. Terus kalau yang ada di antara 3 sama 4 itu gimana? Berarti kan x-nya di tengah. X ya lebih besar sama dengan 3, tapi x-nya kurang dari 4. Gitu. Jadi kondisinya sama kayak yang x lebih besar sama dengan 3 ini dan kurang dari 4. Lalu kalau yang 4 ke arah kanan, berarti dia kan x-nya lebih besar sama dengan 4. Nah, di sini muncul 3 kondisi. Jadi kita harus cari ketika dia x-nya kurang dari 3, terus yang kedua ketika dia ada di antara 3 dan 4, dan yang ketiga itu saat x-nya lebih besar sama dengan 4. Nah, ini ibu pisah. Jadi kita cari saat x kurang dari 3. Nah, saat x kurang dari 3, kamu lihat di sini. Untuk yang 2x min 8 nih, saat x kurang dari 3, kita lihat nih, penjabaran nilai mutlaknya yang mana. Saat kurang dari 3 sama aja dengan saat x kurang dari 4, gitu kan. Berarti nilai mutlak yang ini, kamu ganti dengan negatif 2x min 8. Nah, di sini dia apa? Ditambah. Kamu lihat dulu yang di sini posisinya yang x min 3 itu apa? Kurang dari 3. Berarti yang negatif juga kan? Di sini positif ketemu negatif, langsung aja negatif. Negatif x min 3 sama dengan berapa di sini? 5. Nah, terus kita operasikan. Berarti negatif 2x
Negatif jadi positif kan, positif 8 negatif X jadi positif 3 sama dengan 5. Hasilnya berapa? Negatif 3X 8 tambah 3 11 ya, plus 11 dengan 5. Jadi negatif 3X kan kita nyari nilai X ya, berarti 5 dikurang 11. Negatif 3X sama dengan berapa? Negatif 6 ya. Berarti X sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3. X sama dengan 2. Gitu. Nah, kamu lihat di sini, apakah 2 kurang dari 3? Nih. Yang pertama nih, apakah 2 kurang dari 3? Betul ya. Berarti ini memenuhi. Nah, terus kita cari nih yang kedua. Tadi saat 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Atau kalau dibaca X lebih besar sama dengan 3, X kurang dari 4 gitu. Nah, kamu lihat yang ini. 2X min 8. Nah, lihat. Berarti kita pakai yang 4 ya. Karena kan dia pembuat 0 yang 4. X kurang dari 4. Berarti yang negatif lagi. Negatif 2X min 8. Terus yang X lebih besar sama dengan 3. Berarti kita pakai yang ini. X lebih besar sama dengan 3. Pakai yang positif. Positif X min 3. Sama dengan 5. Perhatikan. Negatif 2X. Negatif. Jadi positif 8. Plus X min 3. Sama dengan 5. Agak ini nih. Terus negatif 2X ditambah X berarti X 8 dikurang 3 plus 5 sama dengan 5. Nah, berarti kan X sama dengan 5 dikurang 5. X sama dengan 0. Nah, kamu lihat nih. Kalau malah ke ini ya, sorry. Kita ulangi. Nah, kita lanjut lagi, maaf. Nah, kamu lihat lagi nih. Kalau X sama dengan 0, itu ada di antara 3 dan 4 nggak? Nggak ada ya. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Karena apa? X sama dengan 0 tidak berada di antara nilai angka 3 dan 4. Nilai 3 dan 4. Nah, terus kita masuk ke kondisi ke 3. Yaitu saat X-nya itu lebih besar sama dengan 4. Nah, kalau lebih besar sama dengan 4, kamu lihat dulu yang ini. Berarti pakainya yang positif nih. Jadi 2X min 8. X min 3 nya nih, nilai mutlak ini juga pakai yang positif karena lebih besar. Nah, berarti plus X min 3 sama dengan 5. 2X tambah X 3X berarti min 11 sama dengan 5. 3X sama dengan 5 ditambah 11. Berarti 3X sama dengan berapa? 16. X sama dengan 16 per 3. Nah, sekarang kamu lihat. 16 per 3 apakah lebih besar sama dengan 4? Iya ya, karena kan 16 per 3 itu berarti berapa? 16 bagi 3. Berarti kan lebih dari 4 ya. Gitu. Jadi ini memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah nilai X yang memenuhi. Berarti ada 2 dengan 16 per 3.
seperti itu. Nah, semoga bisa kalian pahami ya. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih.